Masih sakit? Tanya Nadine saat ini mereka berdua sudah keluar dari dalam kamar. Nadine juga sudah menggunakan bajunya lengkap. Tapi Rendra masih berjalan dengan kaki yang terlihat. Wajahnya pun terlihat sedikit menahan sakit. Lain kali kalau pegang Joni pelan-pelan saja ya, dielus, balas Rendra. Bicaranya pelan sekali karena dia sudah tidak punya banyak tenaga. Setelah kesayangannya mengalami kekerasan, kini Rendra lemas sekali, bahkan tidak berkeinginan sedikit pun. Maaf ya, balas Rendra singkat. Pagi menjelang siang itu, Rendra tidur di sofa dan menggunakan kaki Nadine sebagai bantalan. Sesekali Nadine mengelus kepala sang tuan, menyisir rambutnya menggunakan jari-jari. Rendra menatap ke arah perut Nadine dan sesekali menciumnya, seperti sedang mencium sang anak. Dalam keadaan nyaman seperti ini, Rendra tidak memikirkan apapun, tidak ingat tentang kontrak pernikahan mereka, tidak ingat tentang nenek Zaida yang selalu menuntut seorang cucu, menginginkan dia menikah dengan gadis yang bibit bebet dan bobotnya jelas. Rendra tidak ingat itu semua. Dia hanya ingin menghabiskan waktu bersama Nadine, hanya Nadine. Hingga waktu pun bergulir, Nadine kembali tinggal di apartemen Rendra. Sejak putus yang kedua kalinya, Denisa tidak pernah lagi menampakkan diri. Wanita itu benar-benar menghilang dari hidup sang bos. Putusnya hubungan mereka berdua sudah menyebar. Jika banyak kupu-kupu jadi banyak kupu-kupu baru yang siap hinggap di tubuh Rendra. Sekretaris Nat, apa Rendra ada di dalam? Tanya Bianca. Tak lelah-lelah dia mencari peluang untuk memiliki hubungan dengan pria itu. Selepas makan siang dulu kala, dia masih berharap bahwa Rendra sebenarnya menaruh hati padanya, tapi kesibukan pria itu yang membuat mereka tidak memiliki kesempatan untuk bersama. Nadine malah tidak langsung menjawab pertanyaan itu. Dia malah mengunci mulutnya rapat-rapat, sementara di dahinya mulai nampak ada keringat dingin yang keluar. Sekretaris Nat, kalau ada orang bertanya itu dijawab dengan hanya diam saja. Jangan hanya diam saja, geram Bianca. Di meja sekretaris itu kebetulan hanya ada Nadine, sementara Amar sedang memfotokopi sebuah dokumen. Sedangkan Nadine benar-benar tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Pagi ini, tiba-tiba perutnya sangat mual sampai jika dia membuka mulut, rasanya ingin muntah saat itu juga. Dan bukannya menjawab pertanyaan Bianca, Nadine malah segera berlari untuk menuju kamar mandi yang ada di lantai itu. Nadine sudah tidak memikirkan tentang sopan santun. Dia sungguh ingin mengeluarkan semua isi di dalam perutnya. Suara muntahnya itu sampai terdengar keluar karena dia lupa menutup pintu. Amar yang baru saja tiba bahkan langsung mengernyit bingung saat mendengar suara itu. Tapi mau memeriksanya pun tidak mungkin karena arahnya dari toilet wanita. Saat Amar kembali ke meja kerjanya, dia sudah melihat Nona Bianca ada di sana. Nona Bianca, sapa Amar dengan sopan. Dia juga menundukkan kepalanya kecil sebagai tanda hormat. Itu kenapa sekretaris Nat muntah-muntah seperti itu? Tanya Bianca menunjuk arah kamar mandi menggunakan dagunya. Jadi itu sekretaris Nat? Iya, kenapa pula kamu terkejut sekali seperti itu? Jangan-jangan Nadine hamil, gumar Amam. Tapi bicaranya yang pulang itu masih mampu didengar oleh Bianca dengan baik. Hamil bagaimana? Bukannya dia masih single? Cih, sok-sokan terlihat seperti gadis baik, padahal dia murahan juga. Bianca tersenyum miring. Senang sekali rasanya jika sekretaris sombong itu terlibat skandal hamil pria yang tidak jelas. Amar yang benar-benar merasa cemas pun segera menuju ke kamar mandi, sementara Bianca yang tidak peduli pada keduanya pun langsung saja mengetuk pintu ruangan sang direktur utama, hingga akhirnya dia mendengar izin masuk dan segera membuka pintu itu. Datang menemui Rendra dengan bibir yang tersenyum lebar. Pagi Ren, sapa Bianca, wajahnya terlihat ceria. Bi, kamu datang. Selama ini begitu sulit menemui kamu. Sibuk ya? Bianca menarik kursi di hadapan meja Rendra dan duduk di sana.
Lumayan, hari ini ada acara apa? Pergi ke mall. Ada meet and greet di sana. Kalau butuh sesuatu langsung katakan saja pada manajer. Siap. Oh ya, aku tadi di depan bertemu Nadine. Lalu dia mual-mual. Kata Amar mungkin hamil. Ih, ngeri ya. Padahal Nadine sepertinya gadis baik, tapi ternyata free juga. Rendra tergugu, ingin sekali berlari untuk menemui sang istri, tapi tak punya kuasa. Menunjukkan perhatiannya pada Nadine di hadapan Bianca hanya akan membuat wanita ini curiga. Sementara pernikahannya dengan Nadine pun harus disembunyikan rapat-rapat. Saat ini aku sedang sibuk, lain kali saja kita bertemu ya, tawa Rendra. Dan Bianca sangat tahu jika kalimat itu adalah cara sopan untuk mengusirnya dari ruangan ini. Baiklah Ren, lain kali kita makan siang bersama lagi ya. Rendra hanya bisa mengangguk, lalu tersenyum kecil. Tapi seperti itu saja sudah membuat Bianca merasa sangat bahagia. Membuat wanita itu seolah telah jadi wanita paling beruntung di dunia ini. Dengan menggigit bibir bawahnya, Bianca mundur 2 langkah, kemudian keluar dari ruangan itu. Yes, 1 langkah lagi. Setelahnya aku akan benar-benar mendapatkan Rendra, batin Bianca dengan sangat yakin. Ketika dia keluar dari ruangan Rendra itu, Bianca sudah melihat Nadine yang kembali duduk di kursinya, didampingi oleh Amar yang terlihat jelas mengkhawatirkan Nadine. Ya, kedua orang itu terlihat cocok di mata Bianca. Mungkin saja anak yang saat ini sedang dikandung Nadine memang anaknya Amar. Sekretaris Nat, apa yang terjadi padamu? Kamu mual ya? Tanya Bianca sok perhatian. Kalau beberapa minggu lalu kamu cobalah untuk membeli tes pack sekarang, tambah Bianca lagi. Sementara Nadine tidak punya tenaga untuk sekedar membalas ucapan wanita itu. Dia lemas sekali, dan melihat Nadine yang tidak berdaya makin membuat Bianca merasa senang. Dia seperti sedang menari di atas penderitaan Nadine. Nat, apa benar kamu hamil? Tanya Amar ketika Bianca sudah pergi, meninggalkan mereka berdua. Tentang hamil atau tidak, entah kenapa Amar ingin memastikannya, karena jika sampai Nadine hamil, jelas pelakunya adalah asisten Ju. Tidak, aku tidak hamil, ini hanya mual karena masuk angin saja, kilah Nadine. Sebisa mungkin dia memang harus menyembunyikan tentang kehamilan ini. Bahkan jika ada orang yang tahu, tidak ada yang boleh mengira bahwa anak itu adalah anaknya sang bos. Syukurlah kalau kamu tidak hamil. Lebih baik kamu pulang saja. Kamu terlihat tidak baik-baik saja, Nat. Nadine, tolong datang ke ruanganku sekarang. Potong Rendra yang entah sejak kapan sudah berdiri di depan meja sang sekretaris. Maaf Tuan, Sekretaris Nat sedang sakit. Jika Anda butuh sesuatu, katakan saja pada saya. Amar yang menjawab, tapi Rendra tidak mengindahkan ucapan Amar itu. Tatapannya hanya tertuju kepada sang istri. Kadang sedih juga saat ada orang lain yang bisa memperhatikan Nadine, sementara dia tidak. Tanpa ada kata lagi, Rendra pun kembali masuk ke dalam ruangannya. Sebuah sikap yang mengisyaratkan bahwa perintahnya tidak boleh ditolak. Nadine harus tetap masuk ke dalam ruangannya. Nadine dan Amar memahami itu, jadi rela tidak rela. Akhirnya Amar diam saja saat melihat Nadine masuk ke dalam ruangan sang bos. Amar tidak tahu ketika pintu ruangan Rendra tertutup, Nadine langsung disambut dengan pelukan hangat oleh pemilik ruangan itu. Kamu mual? Iya, balas Nadine lemah, tapi berada di dalam dekapan Rendra seperti ini. Rasa mualnya sedikit mereda. Rendra lantas mengunci pintu dan menggendong Nadine untuk dibawanya duduk di sofa. Dia pangku wanita itu dengan penuh kasih sayang. Masih mual? Tidak terlalu. Maafkan aku ya. Maaf kenapa? Entah mau minta maaf saja, balas Rendra. Wajahnya nampak jelas penuh penyesalan. Nadine tak kuasa melihat raut wajah Rendra yang bersedih seperti itu. Nadine malah jadi ingin mencium lebih dulu sang bos. Astaga, kenapa aku jadi ingin otak normallah sedikit. Kenapa aku jadi ingin bersama Tuan Rendra? Nat, besok tidak usah masuk kerja ya. Biar kalau ada apa-apa ada pelayan yang mendampingi kamu. Tapi aku bosan kalau hanya di apartemen terus Tuan. Lagi pula mualnya hanya sebentar, sekarang tidak lagi.
Apa iya seperti itu? Nadine mengangguk. Dia menggigit bibir bawahnya seperti sebuah isyarat ingin bersama. Tuan, mau minum tidak? Kedua mata Rendra membola. Tapi kan masih 25 hari, Nat, belum 1 bulan. Ya sudah kalau tidak mau. Jangan begitu. Kenapa tiba-tiba berubah? Tidak tahu. Tiba-tiba mau. Rendra seperti mendapatkan durian runtuh. Ini pasti anak kita yang mau, balas Rendra dengan lembut, bicara tepat di hadapan Nadine hingga nafas hangatnya bisa menerpa wajah Nadine yang dingin. Tuan, aku keluar dulu ya. Amar pasti sudah berpikir yang macam-macam, mengira aku dimarahi. Kamu memang sedang kumarahi. Bisa-bisanya tadi menggigit Joni. Nadine tertawa pelan. Maaf tuan, tadi gemas, empuk-empuk keras gimana gitu. Saking gemasnya Rendra, dia sampai mengacak rambut Nadine dengan asal. Duduk saja di depan, jangan lakukan pekerjaan apapun. Aku hanya tinggal memeriksa beberapa dokumen. Iya, balas Nadine patuh sekali. Setelah kembali dengan mesra, Nadine pun keluar dari ruangan itu, merasa sangat haus dan ingin minum es. Nadine memutuskan untuk langsung pergi ke kantin perusahaan di lantai dasar. Sekretaris Nat, apa yang terjadi? Kamu lama sekali di ruangan bos, tanya Amar saat itu. Nadine sedang mengambil dompetnya di dalam tas. Aku ditegur, selalu ada saja salahku, balas Nadine dengan malas. Ini kamu mau kemana? Ke kantin. Nanti dimarahin Tuan Rendra lagi. Ini belum jam istirahat loh. Biar sajalah. Sebelum Amar kembali bicara, Nadine buru-buru pergi dari sana. Dia tidak tahu jika Bianca sudah menyebar berita tentang kehamilannya pada semua orang yang bekerja di perusahaan. Nadine hamil dengan anak siapa? Nadine pasti jadi simpanan Om. Karena itu mah, beberapa bulan terakhir Nadine banyak memiliki barang mewah. Nadine wanita malam. Semua berita tidak menyenangkan itu Bianca sebar hingga merata, hingga Nadine jadi bahan pembicaraan semua orang. Ketika Nadine tiba di kantin, beberapa orang yang ada di sana memperhatikannya dengan dekat. Kenapa sih mbak? Memangnya ada yang salah dengan penampilanku? Tanya Nadine langsung pada salah satu penjaga makanan di kantin. Sejak tadi wanita itu juga memperhatikan Nadine lekat-lekat. Tidak ada apa-apa kok, Sekretaris Nat. Mau apa tadi? Leci float. Setelah mendapatkan pesanannya, Nadine membayar. Meskipun penjaga kantin itu menjawab tidak ada apa-apa, tadi Nadine sungguh tidak percaya, bahkan berniat untuk mencari tahu apalagi yang diperbincangkan orang-orang tentang dia saat ini, dan tempat untuk mencari informasi yang akurat adalah di dalam kamar mandi wanita. Sebentar lagi jam istirahat tiba, pasti akan banyak orang yang mengunjungi toilet. Jadi dengan membawa minumannya itu, Nadine pun menuju salah satu kamar mandi dan duduk di sana. Di dalam salah satu bilik, tidak sampai 10 menit dia menunggu. Sudah ada sebelumnya wanita yang datang ke sini. Nadine dengan setia mendengarkan. Sudah sungguh tidak bisa dipercaya. Ternyata Sekretaris Nat sangat menjijikkan. Bagaimana bisa dia hamil di luar nikah? Membayangkannya saja sudah membuatku jijik. Oh, hamil, batin Nadine. Kata Bianca, dia itu simpanan Om. Karena itulah beberapa bulan ini dia sering belanja barang mewah. Kamu lihat tas barunya kan? Itu harganya mahal, bahkan mahal tas itu daripada gaji dia. Oh Bianca, geram Nadine. Dia ingat betul-betul semua pembicaraan di dalam sana. Sampai akhirnya gerombolan wanita itu pergi, meninggalkan toilet. Barulah Nadine keluar, menyedot semua minumannya sampai habis. Bianca, lihat saja Aku akan buat perhitungan. Kesal Nadine. Dia bukanlah wanita lemah yang saat ditindas hanya diam saja. Nadine akan melawan. Keluar dari toilet itu, Nadine segera kembali ke meja kerjanya. Tapi dia tidak duduk, melainkan langsung mendatangi asisten Jo dan berniat mengadu. Asisten Jo, rengek Nadine. Iya Sekretaris Nat, ada apa?
Dianka menyebar gosip tentang aku. Ini bukti rekamannya. Tolong tegur dia dan katakan untuk tidak menyebar berita bohong. Jangan buat kegaduhan di perusahaan ini. Kesal Nadine. Joe tersenyum kecil. Biasanya untuk hal seperti ini Nadine selalu cuek. Dia tidak peduli apa kata orang. Tapi semenjak hamil Nadine memang lebih banyak berubah, lebih banyak maunya, bahkan untuk masalah yang tidak penting. Baiklah, pulang kerja nanti aku akan beri dia teguran. Terima kasih Asisten Joe. Aku pergi dulu. Dengan riang Nadine keluar dari ruangan Joe. Amar si pengamat selalu tak suka tiap kali Nadine keluar dari ruangan Joe, karena wanita itu pasti akan senyum-senyum sendiri. Berbeda ketika keluar dari ruangan Tuan Rendra, Nadine akan terlihat murung dan seolah kehabisan tenaga.